Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Tris Suprayo. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai luas permukaan dan volume prisma. Rumus untuk mencari luas permukaan itu adalah luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Untuk rumus mencari volumenya, volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, di sini untuk mencari luas selimut itu bisa kita gunakan dengan mencari keliling dari alasnya dikali dengan tingginya. Sini ya. Jadi kalau misalkan mencari luas selimut nggak usah dibingung-bingungin, nggak usah ditambah-tambahin gimana, pakai luas kali. Luas selimutnya bisa cari dari keliling alas dikali dengan tinggi. Paham ya? Oke, kalau paham kita ke langsung contoh soalnya saja. Soal yang pertama, sebuah prisma segi 4 memiliki alas dengan ukuran 12 cm dikali 9 cm. Jika panjang diagonal ruangnya adalah 17 cm, hitunglah volume prisma. Di sini kalau kita tuliskan A, B, C, D, dan E, F, G, H ya. Berarti kalau panjang alasnya itu 12, lebar alasnya itu 9, kemudian panjang diagonal ruangnya itu 17. Kalau saya tulis di sini misalkan dari A ke G boleh ya. Sama aja 17, sama aja 2 diagonal ruang. Nah, yang diminta itu volume. Untuk mencari volume prisma itu tinggal kita hitung luas alasnya dikali dengan tingginya. Tinggi dari prismanya ya. Di sini luas alasnya bisa kita cari dari 12 kali 9. Tingginya, wah tingginya belum ada nih. Nah, cara nyari tingginya, kalau diketahui diagonal ruangnya, kita bisa pakai diagonal ruang, rumus diagonal ruang dari balok. Di sini bentuknya balok ya, kebetulan. Jadi kita tulis rumusnya itu diagonal ruang sama dengan akar dari panjang pangkat 2 ditambah lebar pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Di sini diagonal ruangnya ada 17, panjangnya itu di sini ada 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 ditambah tingginya pangkat 2 juga. Kemudian kita pangkatkan 12 pangkat 2 144 ditambah 81 ditambah T pangkat 2. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 225 ya, plus T kuadrat. Ini berarti 17. Nah, karena kita butuh T-nya, akarnya kita pindahkan, berarti 17 pangkat 2 sama dengan 225 ditambah T pangkat 2. 17 pangkat 2 289. 225 ditambah T pangkat 2 berarti T pangkat 2 nya sama dengan 289 dikurangi 225 sama dengan 64 ya. T nya berarti akar dari 64 sama dengan 8, berarti tingginya 8 nih. Nah, kita bisa tinggal hitung luas alasnya, kan di sini bentuknya persegi panjang. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar bagi panjang kali lebarnya doang dikali tingginya itu 8 ya. Berarti panjang kali lebarnya itu ada 12 kali 9 dikali 8. 12 kali 9 itu 108 kali 8, berarti hasilnya 864 cm kubik. Itu adalah volume prisma dari soal nomor 1. Gitu ya, paham ya? Jadi pasti di sini tidak mungkin seperti soal SD ya, yang mana diketahui panjang lebar tingginya, luas alasnya diketahui, nggak mungkin kalau di SMP atau MTS. Yang kalian harus cari dulu salah satunya, pasti harus cari dulu, baru kalian harus hitung. Situ. Beda dengan tingkatan SD di mana semuanya sudah diketahui, tinggal hitung dengan hitung. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Sebuah prisma segitiga seperti pada gambar Di samping siku-siku di C ya.
Diketahui AB-nya 13 cm, AC-nya 5, tingginya prisma 10 ya, tingginya 10 ya. A ke C-nya 10, AB-nya 13, ininya 5, AC-nya. Nah, di sini diminta untuk mencari luas dan volumenya. Yang paling gampang itu kalian harus nyari volume dulu ya. Volume kan luas alas kali tinggi. Alasnya di sini segitiga. Kalau luas alas segitiga, luas segitiga itu kan alas kali tinggi kan? Alas kali tinggi bagi 2. Di sini tingginya belum ada nih. Nah, kalau kalian masih ingat materi Pitagoras, ini kan salah satu triple Pitagoras. Kalau di sini 13, di sini 5, di sini pasti 12. Tapi kalau kalian misalnya belum ingat, boleh ya kita kerjakan aja. Kita gambar dulu Pitagorasnya, segitiga siku-sikunya. Di sini 13, ini berarti A, ini B, ini A, ini C. Nah, A ke C-nya itu 5. Nah, yang ditanyakan kan B ke C-nya ini. Ceritanya belum ada nih. Bisa kita hitung dengan cara BA kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena kita nyari BC-nya berarti BC kuadrat sama dengan BA kuadrat dikurangi AC kuadrat. BA-nya 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 169 kurangi 25 yaitu 144. Ini BC kuadratnya, berarti BC-nya sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Nah, alangkah lebih baiknya kalian tuh hafal mengenai materi triple Pitagoras biar gampang nyari ininya, nggak usah ngitung lagi ya. Nah, kalau udah dapat 12, ini tinggi dari tinggi dari segitiganya, berarti luas segitiganya sama dengan alas dikali tinggi bagi 2 kan. Alasnya di sini 5, tingginya itu 12 bagi 2, berarti 5 kali 12 60 bagi 2 30. Luas segitiganya 30. Boleh kita langsung masukin ke sini, nggak apa-apa ya. Jadi sama dengan alas kali tinggi bagi 2 dikali tingginya udah ada nih dari soal, yaitu 10. Jadi ini 30 kali 10, berarti volumenya adalah 300 cm3. Oke, paham ya? Nah, untuk mencari volume tuh sebetulnya lebih gampang daripada mencari luas permukaan. Kenapa? Karena kalau nyari luas permukaan emang agak panjang prosesnya. Sekarang tinggal nyari luas permukaan ya. Luas permukaan masih ingat ya rumusnya? Yaitu 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Di sini luas alasnya 2 kali luas alas. Jadi 2 kali luas alasnya kan alas kali tinggi bagi 2 ya. 2 dikali 5 kali 12 bagi 2. Ini coret. 5 kali 12 60 cm persegi. Adalah 2 kali luas alasnya. Kemudian kalau mencari luas selimutnya, luas selimut kan masih ingat ya yang saya kasih tahu di awal bahwa luas selimut tuh bisa kita cari dengan cara keliling alas dikali tinggi. Keliling alasnya kita bisa hitung, jumlahkan aja. 13, alasnya kan segitiga, tambah 12 tambah 5 dikali tinggi dari prismanya yaitu 10. Oke, 13 tambah 12 itu sama dengan 25 tambah 5 30 ya kali 10, berarti sama dengan 300. Nah, udah nih, berarti luas 2 kali luas alasnya itu 60 ditambah luas selimutnya itu 300. Berarti luas permukaannya adalah 360 cm persegi. Gampang ya? Tinggal kita bisa otak-atik dulu sih sebetulnya. Kalian nggak bisa langsung tiba-tiba mencari luas alas ini berapa, udah langsung diketahui nggak. Kalau SMP nggak mungkin kayak gitu. Pasti harus ada yang dicari terlebih dahulu. Oke, soal selanjutnya nomor 3 ya berarti ya. Sebuah prisma memiliki alas segi 6, bentuknya segi 6 ya, ini alas atau atapnya,
Jika panjang sisi segi 6-nya itu 10, berarti ini 10, ini semuanya 10 ya panjangnya. 10 dan 10. Tinggi prismanya misalkan di sini berapa? 8. Hitunglah luas permukaan dan volumenya. Lagi-lagi yang kita kerjakan volume dulu. Kenapa? Yang paling gampang karena ya luas alas dikali tinggi. Kalinya boleh pakai silang, boleh pakai titik, boleh ya. Di sini alasnya berbentuk segi 6, tapi kalau kalian perhatikan segi 6-nya itu tersusun dari 6 segitiga sama sisi. Berarti kalau kalian lihat, kalau saya gambar ulang di sini, nih bentuknya kayak gini, cuman ada 6. Ini berarti kalau ininya panjangnya 10 karena sama sisi, berarti ini juga 10 ya nggak sih? 10 semua, maka kalau kita bagi 2, iya nih, nah ini berarti ini yang 5 ya, ini 5, ini 5 gitu ya. Nah, untuk mencari luas alas, ini kan alasnya, luas alasnya kan segitiga, berarti kalian harus cari luas segitiga. Luas segitiga kan alas dikali tinggi bagi 2. Di sini alasnya udah 10 nih, tinggi dari segitiganya ada nggak? Belum ada kan? Kayaknya kita bisa gunakan Pitagoras lagi. Nah, ini segitiga siku-sikunya misalkan, karena ini 5, ini 10, maka kita bisa cari tingginya. Cara nyari tingginya, pakai Pitagoras lagi. Cara nyari Pitagorasnya berarti 10 pangkat 2 sama dengan, ini kan yang miringnya, misalkan ini X ya, T aja deh biar cakep, sama dengan T kuadrat ditambah 5 kuadrat, berarti kan 100 sama dengan T kuadrat ditambah 25 nih, jadi 100 dikurangi 25 sama dengan T kuadrat, berarti kan 75, 100 kurangi 25 75 ya, kuadrat, berarti T-nya sama dengan akar dari 75. 75 tuh perkalian dari 25 dikali 3. Nggak salah ya. Sama dengan T. Jadi T-nya sama dengan akar 25 kan 5. Ih, aneh. Suka begini nih, aneh. Menyebalkan. T-nya berarti sama dengan akar 25 kan 5, ininya akar 3, berarti T-nya adalah pernah digepuk ini laptop. Oke ya, ini T-nya, T dari segitiganya, berarti kalau kita cari luas segitiganya sama dengan alasnya 10 dikali 5 akar 3 dibagi dengan 2. 10 bagi 2, 5 kali akar 3, berarti sama dengan 25 akar 3. Ini adalah luas satu segitiga, sedangkan di sini segitiganya ada 6 tuh, 2 3 46 44 56. Jadi kalau kita bisa cari luas alasnya berarti 6 kali luas segitiga dikali tinggi 8. Nah, 6 luas segitiganya udah dapat, yaitu 25 akar 3 dikali dengan 8. 25 kali 4 aja 100, ini 8, berarti 2 kalinya, berarti 200 kali 6, berarti 600 akar 3. 200 kali 6. Sorry, 1200, ada yang salah ya. 12, 1200 akar 3 cm kubik. Itu adalah volumenya. Nah, kalau diminta untuk mencari luas permukaannya gimana? Aja ya, cari luas permukaan. Itu kan satu-satu boleh, 2 kali luas alas dulu. Luas alasnya tadi berapa sih? Nah, tinggal 2 dikali luas alasnya. Luas alasnya kan 6 kali luas segitiga nggak sih? Oke, sama dengan 2 dikali 6 dikali luas segitiganya 25 akar 3, itu sama dengan 25 dikali 6 150 kali 2 300 akar 3. Itu adalah 2 kali luas alasnya. Dari sini juga udah bisa.
Kemudian ada luas selimut. Luas selimut itu keliling alas dikali tinggi nggak sih? Keliling alasnya berapa? Keliling alasnya begini, kita ini kan alasnya berarti 10 berarti 10 dikali 6 dan 6 kali 10 dikali tingginya berarti tingginya 8, 6 kali 10 60 kali 8 480, berarti LP nya luas permukaannya sama dengan luas alasnya itu 300 akar 3 ditambah 480 cm persegi. Ini nggak usah dijumlahkan ya, karena di sini nggak bisa ada akar. Paham ya? Ini adalah volume dan luas permukaan di soal nomor 3. Oke, kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang limas. Rumus luas dan volume limas itu, luasnya itu sama dengan luas alas dikali luas sisi tegak. Ini luas alasnya, sisi tegak tuh yang ini ya, yang nyamping. Kemudian untuk mencari volumenya itu sepertiga luas alas dikali tinggi. Biar lebih paham, kita lanjut ke contoh soalnya aja. Nah, sebuah limas segitiga TABC, rusuk-rusuk CA, CB, dan CT-nya saling tegak lurus. Ini tegak lurus ya. CA-nya 6, gambar aja deh, CA-nya 6, CB-nya 8, CT-nya 10. Hitunglah volumenya. Gampang ya. Volume kan rumusnya, volume limas itu apa? Sepertiga luas alas kali tinggi nggak sih? Ya kan ya? Nah, di sini kalian harus tahu luas alasnya yang mana. Ini alasnya nih, yang bawah. Ini alas namanya. Sebagai tatakan, ini alas namanya. Nah, alasnya segitiga kebetulan. Kebetulan lagi, alas dan tinggi dari segitiga udah dapat. Kan segitiga berarti alas kali tinggi bagi 2 ya. Dikali tinggi. Tingginya udah ada, CT-nya itu 10. Jadi sepertiga, A-nya itu 6, T-nya 8, bagi 2 kali 10. 6, 8 bagi 2, 4 ya. 6 bagi 3, 2 ya. 2 kali 4, 8 kali 10. Berarti volumenya adalah 80 cm kubik. Gampangnya ya. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Diketahui limas dengan alas segitiga sama sisi mempunyai alas 36 akar 3 cm kuadrat dan rusuk tegaknya 10 cm. Hitung luas permukaannya. Kita gambar dulu deh biar gampang ya. Nih, kalau agak jelek nggak apa-apa ya. Ini buat ilustrasi aja sih sebetulnya, biar kebayang gitu loh gambarnya. Gambar bangunannya gimana sih? Nah, ini bayangannya kayak gitulah. Kan ini A, ini B, ini C, dan ini T pasti ya, segitiga ya. Ini luas alasnya berarti di bawahnya luas segitiga ABC-nya sama dengan 36 akar 3. Luas tegaknya, rusuk tegaknya 10, berarti ini 10 nih. Ini 10, ini juga 10. Hitunglah luas permukaannya. Nah, sebelum untuk mencari luas permukaan rumusnya apa sih? Luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, kita cari satu-satu dulu ya. Ini kita kan cari alasnya dulu deh. Alasnya kan ada A, B, C sama sisi ceritanya. Ini gambarnya aja yang jelek, sebetulnya ini sama sisi ABC nih ya. Nah, ABC berarti kalau misalkan ABC
kita ceritanya belum tahu nih nilai dari setiap A ke C nya berapa, B ke C nya berapa, A ke B nya berapa, kita nggak tahu sama sekali. Makanya kita bisa manfaatkan kata-kata sama sisi. Berarti maknanya ketika di sini adalah nilainya misalkan P, di sini juga P, berarti kalau dibagi 2, di sininya itu setengah P, ini juga sama ya nggak sih, setengah P ya. Udah. Berarti kita bisa hitung pakai Pitagoras. Caranya gimana? Kita bisa cari dulu nih panjang C ke ini misalkan apa ya? K deh. C ke K-nya kita cari dulu. Caranya kita bisa manfaatkan Pitagoras. Berarti BC kuadrat sama dengan BK kuadrat ditambah CK kuadrat. BC-nya berapa? P kuadrat. BK-nya berapa? Setengah P kuadrat. CK-nya berapa? CK-nya di sini kita nggak tahu nilainya. Kita misalkan dia sebagai T aja, tinggi segitiga ya. Tinggi segitiga pangkat 2. Berarti kalau kita tukar berarti tinggi segitiga sama dengan tinggi segitiga pangkat 2 P kuadrat dikurangi ininya pangkat 2 ya, 1/2 pangkat 2. Nah, kalau kita selesaikan P kuadrat sama dengan 1/4 P kuadrat. Nah, ini kan sama aja 1 dikurangi 1/4 tuh berarti 3/4 P kuadrat. Nah, karena T kuadrat, kita cari T-nya. Berarti akar dari 3/4 P kuadrat itu sama dengan akar 4 kan akar 4 kan 2, berarti akar P kuadrat kan P berarti P/2 akar 3. Ini adalah T segitiganya. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan kan luas segitiganya itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, luas segitiga udah dapat nih 36 akar 3. Alasnya kita punya bukan XP kali tingginya itu P/2 akar 3. Ini bagi 2 ya. Sama-sama ada akar 3, kita coret. Jadi 36 sama dengan P kuadrat per 2. Nah, 2 yang di sini kan 2/1, kita balik jadi 1/2. Di P kuadrat per 4, ini 36, berarti P kuadratnya sama dengan 36 kali 4, kalian nggak usah kalikan lah, ini kita akarkan aja, berarti 36 kali 4 sama dengan 36 itu 6, akar 36 itu 6, akar 4 itu 2, berarti P nya sama dengan 12 itu dari mana? Jadi nilai P itu yang mana sih? Ini nih, panjang B ke C. Ke C nya tuh P, berarti A ke C nya P, B ke C nya 12, bukan P. Langsung diganti aja pakai warna lain biar cakep. Ini 12, ini 12, dan ini juga 12 ya. Nah, satu lagi, kan untuk mencari LP itu rumusnya itu luas alasnya udah ada nih, ditambah luas sisi tegak. Nah, cuman kita nggak tahu nih luas sisi tegaknya berapa, makanya kita bisa cari dengan memanfaatkan segitiga lagi. Ini A, ini B, ini T ya. Nah, A ke T-nya kan 10, B ke T juga 10. A ke B-nya udah ada, yaitu berapa? 12. Berarti ke sininya 6, di sini 6 ya nggak sih? Nah, kita bisa cari T-nya, T yang kecilnya, T segitiga yang ini kita manfaatkan Pitagoras lagi. Di 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah T kuadrat. T di sini ya, T kecil ya. T kecilnya sama dengan 10. Harusnya guys, kalau kalian misalkan ingat mah ini cukup Pitagoras lagi ya, tapi kalau misalnya masih bingung kita coba lagi. Ini kita tukar ya, kita pindah ruaskan, berarti hasilnya 100 dikurangi 64 sama dengan 3
36 hasilnya 64. 164 berarti T-nya sama dengan akar 64, yaitu sama dengan 8. Nah, tinggi dari mana nih? Tinggi dari sini ke sininya nih. Oke, apa sih biar? Nih ke sininya itu 8. Di sini juga 8. Ke tengah-tengahnya tuh 8. Sini juga 8 ya. Nah, itu udah dapat nih 8 nih. Kemanain lagi? Ya udah, kita masukin ke luas alasnya. Luas alasnya itu, luas alas mah nggak usah dihitung ya, udah ada. Itu 36 akar 3. Nah, luas sisi tegaknya, sisi tegaknya itu tadi aja kan ada berapa nih? Luas sisi tegaknya kan ada segitiga juga, berarti alas kali tinggi bagi 2. Alasnya ada 12, tingginya 8 bagi 2 sama dengan ini 6 ya. 6 kali 8 48. Ini luas sisi tegaknya. Tapi ingat, di sini sisi tegaknya bukan cuma 1, tapi ada berapa? Ada 3, berarti luas sisi tegaknya sama dengan 3 dikali 48 sama dengan 144. Nah, udah masukin ke sini aja. Luas alasnya 36 akar 3. Nggak kelihatan. Luas alasnya 36 akar 3. Luas sisi tegaknya itu 144 cm persegi. Ini adalah jawabannya ya. Kenapa nggak dihitung lagi, nggak kayak ini, nggak diselesaikan? Ya karena di sini tetap ya sama kayak tadi ada akarnya, jadi nggak bisa diselesaikan. Sampai sini aja cukup. Soal yang terakhir tentang limas. Sebuah limas segi 4 yang alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya itu 18 dan lebarnya 10. Berarti kalau saya tulis 18 di sini, ini 10. Tinggi limasnya 12, ini 12. Hitunglah luas volumenya. Kita cari dulu deh volume yang paling gampang, volume dulu ya. Volume limas masih ingat ya, 1/3 luas alas kali tinggi 1/3. Luas alasnya berapa? Alasnya di sini bentuknya persegi panjang, berarti 18 dikali 10 kali tingginya itu 12. 18 bagi 3, 6. 6 kali 10, 60 kali 12. Berapa hasilnya? 720 ya. Sentimeter kubik. Ini adalah alasnya. Kalau untuk nyari alasnya itu volumenya. Kalau untuk mencari luasnya gimana? Masih sama ya. Cara nyari luas itu kan luas alas tambah luas sisi tegak kan kalau di limas. Nah, luas alasnya berapa? Luas alas mah udah pasti dapat ya, gampang ya. Tapi kan di sini luas sisi tegaknya yang belum ada nih. Nah, cari dulu satu-satu. Cara nyarinya kita butuh garis ini ya nih. Garis tinggi dari segitiga yang depan. Depan kan pasti sama dengan yang belakang, dan yang samping kanan sudah pasti sama dari yang sebelah kirinya. Cuma nyari itu doang sih sebetulnya. Nah, kita cari satu-satu ya. Misalkan ininya K deh, biar enak ya. Kalau ini kan nyari tingginya, berarti kita bisa manfaatkan ini nih. Nah, kita bisa manfaatkan segitiga. Ini segitiga ini ya. Kalau saya gambarkan kurang lebih beginilah ya. Ini O, ini K, dan ini T. T ke O nya 12. O ke K nya berapa? Ada dari sini nih, 10.
total dari B kecilnya 10, berarti setengahnya dari 10 berarti 5 ya. Nah, cari TKK-nya gimana nyarinya? Nih lagi-lagi triple Pythagoras ya. Kalau kalian hafal triple Pythagoras mah enak banget betulan. Jadi kalau misalnya nggak tahu, kita coba dulu. TK kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah KO kuadrat. TO-nya 12 kuadrat, ini KO-nya 5 kuadrat. Ya udah, berarti 144 ditambah 25 di berapa nih? 169 nggak sih? Nah, ketikkan ini sama dengan akar 169. Ingat kan? 13 tuh. Kalau kalian ingat mah nggak usah dihitung. Nah, satu lagi, segitiga satu lagi, yaitu segitiga yang sebelah sini. Nah, ini segitiga yang sini kan. Kita juga perlu panjang, misalkan di sini TP deh. Kursornya mana? TP. Kalau di sini berarti ini 9 ya. Kalau saya gambarkan kayak gini digambar. Ininya belum ada, ini TP, ini T, ini O. T ke O-nya 12, O ke P-nya ini kan 18, berarti setengahnya 9 ya. Nah, ini juga sama. Namanya Pythagoras lagi. TP kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Ini triple Pythagoras juga ya, kalau kalian masih ingat. Ini hasilnya pasti 15 nih. 144 tambah 81 itu 225, berarti akar 225 kan 15 tuh kan. 15 ini 15. Ya udah. Tinggal kita masukin. Nah, luas sisi tegaknya kan di sini ada 4. Cuman karena dia persegi panjang bentuk alasnya, maka yang sisi depan pasti sama dengan sisi belakang, yang kanan sama dengan yang kiri. Berarti cara hitungnya gimana? Luas sisi tegak yang apa nih? TAB itu kan sama dengan luas sisi tegak TCD ya. TCD. Nah, kita hitung luas sisi tegaknya kan segitiga, berarti alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang depan 18. Tingginya tadi berapa? Tingginya 13. Ya betul ya, tinggi 13 bagi 2, berarti 9 kali 13. Oh, di sini kan ada 2, sorry berarti 2, berarti 2 kalinya ya. Coret 2 kalinya, karena ada 2 depan yang belakang, berarti 2. 18 kali 13 234. Nah, begitu juga dengan luas sisi tegak yang TBC. TBC berarti 2 kali. 2 kali alas kali tinggi bagi 2. Kenapa 2 kali? Karena kan TBC kan sama dengan TAD, berarti 2 kalinya. Kita bagi, di alasnya itu 10, tingginya 15, sama dengan 150. Nah, ini kita bisa jumlahkan. Luas alasnya dulu. Alasnya berapa? Besar luas alasnya. Alasnya kan 18 kali 10, berarti 18 kali 10 ditambah. Ini kita tinggal jumlahkan nih. Luas sisi tegak tadi berapa? 150 ditambah 234. Nah, ini 180 ya. Sama dengan 150 tambah 234. Ini 4, 8, 586, 224, 564 cm persegi. Ini adalah luas permukaan dari 5 segi 4 yang dari soal.
Mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Barangkali teman-teman masih bingung dan lain sebagainya, diulang-ulang lagi aja ya. Insya Allah lebih paham sih, karena soalnya nggak terlalu susah. Modalnya cuman Pitagoras, aljabar, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.